Karma terbesar dalam hidup itu cuma ada dua, pasangan dan anak. Selesai. Pasangan dan anak. Selesai, Mas. Pasangan adalah unfinished business terbesar dalam hidup kita. Maka kita dipertemukan kembali untuk saling melepaskan, untuk saling memaafkan. Maka kita nggak pernah bisa tuh merencanakan untuk mencintai siapa, nggak bisa, Mas. Saya mau mencintai si ini, nggak bisa, Mas. Ya. Tapi rasa itu dikasih. Dan kita nggak bisa merencanakan mau nikah sama siapa kok. Karena H-1 orang yang batal nikah juga bisa. Karena persatuan pernikahan itu datang dari panggilan karma dalam perspektif ini ya. Ya. Jadi kalau kita nggak ngeberesin itu di saat di kehidupan ini, oh itu ada kemungkinan mengulang-ulang sih dalam tanda petik ya. Maka ya balik lagi bahwa the biggest karma in life, karma terbesar dalam hidup, contoh lah. Kalau kita mau masuk ke level spiritual, katakanlah, kita perlu menjadi orang yang lebih sabar. Untuk menjadi orang yang sabar, perlu orang nyebelin. Dan orang yang paling menyebalkan untuk membuat kita sabar, itu cuma pasangan sama anak, selesai. Dan satu poin, Mas Hendra. Kita hanya akan disakiti hatinya sama orang yang kita sayangi, titik. Bukan musuh kita, bukan tetangga kita, tapi orang yang kita cintai. Kenapa? Karena di situ ada kemelekatan. Gitu. Berarti nggak bisa disalahkan dong, Kang, ketika kemudian kita mencintai istrinya orang lain gitu ya, seperti itu skenario-nya dia. Rahwana mengatakan, wahai Sinta, jika cintaku padamu salah, tapi kenapa kau bangun dengan megah perasaan itu dalam dadaku? Oh, itu dalam banget. Terus sebenarnya yang jahat siapa coba? Ya, yang jahat siapa ya? Yang jahat siapa? Kalau kita ngelihat Rahwana, oh panjang nanti ceritanya sih. Tapi kan nggak gitu perspektifnya. Gitu, Mas. Jadi intinya balik lagi, memang waspada penting juga sih, Mas Hendra. Itulah kenapa perceraian itu jadi opsi. Ingat ya, divorce is a new hope pada satu tahapan. Cerai itu adalah kesempatan baru loh. Maka cerai itu bukan berhenti saling mencintai, tapi berhenti saling menyakiti. Karena boleh jadi ketika kita pisah, itu bukan hal yang buruk gitu. Maka jangan terlalu cepat menyimpulkan orang yang cerai itu gagal. No. Kenapa? Orang yang nyatu aja sekarang hanya untuk berbalut kemasan masih suami istri, tapi di dalamnya nggak bertumbuh kok gitu. Ya. Nggak selaras. Nggak selaras. Ini bukan di-endorse sama pengadilan agama ya? Oh, bukan sih. Dan pengadilan agama sekarang tingkat perceraian itu tinggi banget, Mas Hendra. Serius. Tapi bukan berarti saya mengencourage kalian untuk cerai. Bukan. Ya. Tetapi cerai adalah salah satu opsi untuk saling menumbuhkan. Karena once di dalamnya itu emang udah toksik banget, ya mau nggak mau kita harus mengambil keputusan sih gitu.